kita Bapak dan Ibu. Makanya di dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya Allah itu memberikan kepada kita Al-Kautsar, yang artinya adalah nikmat yang tidak ada kitab bisa bandingkan dengan yang lainnya. Makanya kita mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sabar. Kunci poin yang pertama yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita apa? Sabar, saudara-saudara semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rabbi habli minas shalihin. Nabi Ibrahim berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu, Rabbi habli minas shalihin. Allah kabulkan 86 tahun baru Allah kabulkan. Kadang kita berpikir sekarang, ya Allah, hidup saya susah amat ya saat ini. Doa sekarang, besok gak doa. Besok doa, besok lusa gak doa. Apa yang perlu kita contoh bapak-bapak? Keistiqomahan. Keistiqomahan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menyembelih anaknya. Dan itu menjadi sejarah. Kenapa? Kita pada saat ini hari raya Idul Adha yang disebut dengan hari raya kurban, menyembelih dalam arti bukan menyembelih bapak dan ibu, menyembelih hewan itu ketika bukan kita dibutuhkan daripada dagingnya insya Allah, bukan darah yang dibutuhkan Allah, akan tetapi yang dibutuhkan Allah adalah artinya ketakwaan yang hakiki bapak-bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa syara'a lana sya'airil khairi wal ikram
وجعل يوم الأضحى مظهر للتقوى والاستسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الهدى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فيا عباد الله، إن يوم الأضحى يوم عظيم فيه تقرب القربان وترفع الدعاء. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat iman dan nikmat Islam. Lantaran ada nikmat iman dan nikmat Islam di jiwa kita, Bapak dan Ibu hadirin semua melaksanakan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak dan Ibu. Makanya di dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman: Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah itu memberikan kepada kita Al-Kautsar, yang artinya adalah nikmat yang tidak ada kitab bisa bandingkan dengan yang lainnya. Lantaran ada nikmat iman serta nikmat sehat walafiat, alhamdulillah. Banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang ingin merayakan hari raya Idul Adha, mengagungkan nama Allah, tapi ada kalanya banyak saudara kita juga yang sakit. Makanya oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan nikmat kita, nikmat sehat wal afiat, ditambah nikmat panjang umur. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Kalau tidak ada panjang umur Bapak dan Ibu, mana mungkin kita bisa melangkahkan kaki kita, melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka kita mengagungkan nama Allah, mengagungkan nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha yang setiap tahun kita laksanakan. Tahun kemarin kita bertemu Idul Adha, tahun ini pula kita bertemu Idul Adha. InsyaAllah kita bisa berjumpa kembali dengan Idul Adha di tahun depan. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Tapi banyak daripada Idul Adha ini cuma dijadikan ajang daripada menguburkan kewajiban kita. Bukan hanya jadikan momentum belaka saja, seremonial. Salat Idul Adha, mendengarkan khutbah, habis itu pulang ke rumah masing-masing memotong hewan kurban. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang belum mengaplikasikan daripada makna Idul Adha. Saudara-saudara sekalian, Idul Adha bukan hanya hari raya yang agung, akan tetapi hari raya Idul Adha
di mana kita diingatkan akan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah, mungkin setiap tahun khatib mengingatkan bahwasanya keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan kehidupannya begitu dengan kesabarannya, begitu dengan ketauhidinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi kehidupan bapak dan ibu semuanya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontoh bagaimana kita mengingat perjuangan Nabi dan Rasul terdahulu, tidak kita bisa menghadapinya. Kenapa? Karena cobaan-cobaan yang Allah berikan sungguh luar biasa. Kisah kita teringat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak, Nabi Ibrahim memiliki ayah yang kufur akan Allah, menyembah berhala. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya kafir, tapi Nabi Ibrahim terus berdakwah, terus kepada umatnya, sampai kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dihukum dibakar oleh Raja Namrud pada saat itu, saudara-saudara semuanya. Karena di dalam ada kesabaran, ada keteguhan dalam dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya yang ketika saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan hukuman oleh Raja Namrud, ingin dibakar oleh api. Apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam katakan dalam hatinya? Hasbi Rabbi Jallallah, Hasbi Rabbi Jallallah, Hasbi Rabbi, ya Allah, hanya Engkau lah cukup yang aku katakan itu. Ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar saudara-saudara, Hasbi Rabbi, cukuplah Allah sebagai penolong kita, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Makanya ketika saat itu tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam sangat luar biasa, dalam keadaan yang sangat terjepit. Begitu juga contoh daripada kehidupan kita saat ini. Banyak saudara-saudara kita yang tertimpa daripada musibah. Bapak dan ibu, musibah itu, cobaan itu bukan hanya cobaan kesulitan saja. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan adanya kematian. Kematian yang kita artikan adalah kesedihan, kematian yang kita artikan adalah kesulitan. Allah menciptakan kesulitan. Alladzi khalaqal maut wal hayat, dan Allah menciptakan kehidupan, saudara-saudara, di mana kehidupan penuh dengan bahagia, penuh dengan liku-liku. Kenapa? Di situ ada cobaan untuk kita. Yang sakit Allah berikan cobaan, yang sehat juga cobaan, bapak-bapak. Yang kerja cobaan, yang nganggur cobaan juga. Makanya kita mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sabar. Kunci poin yang pertama yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita apa? Sabar, saudara-saudara semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dari situ saja, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu selama 86 tahun menunggu keturunan yang Allah berikan, yang doanya termaktub dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu, Rabbi habli minas solihin. Allah kabulkan 86 tahun baru Allah kabulkan. Kadang kita berpikir sekarang, ya Allah, hidup saya susah amat ya saat ini. Doa sekarang, besok nggak doa. Besok doa, besok lusa nggak doa. Apa yang perlu kita contoh, bapak-bapak? Keistiqomahan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Rabbi habli minas salihin. Berdoa kepada Allah 86 tahun Allah baru kabulkan. Lah kita bukan nabi, bukan rasul, mau berdoa hari ini minta kaya, besok jadi kaya, mustahil bapak-bapak semuanya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, kita mengagungkan nama Allah, kita beriman kepada Allah, maka adalah kuncinya adalah apa? Allah pasti akan memberikan cobaan kepada hamba-hambanya. Tandanya apa? Untuk tandanya bersyukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 86 tahun Allah berikan anak kepada Nabi Ibrahim melalui istrinya Siti Hajar. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak yang bernama Nabi Ismail, bapak-bapak ibu-ibu yang kita ketahui dalam sejarahnya. Akan tetapi dalam kisah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa disebut Khalilullah, kekasihnya Allah? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mendahulukan Allah, Allah lagi, Allah sekarang, dan Allah selalu. Kalau kita lagi susah baru Allah, lagi senang Allahnya kemana lupa. Ini realita zaman sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Makanya daripada itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Khalilullah, kekasihnya Allah, dia berikan petunjuk melalui mimpi. Apa? Melalui mimpi. Berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni adbahuka. Mimpinya enggak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu. Mimpinya 3 kali berturut-turut dalam kisah dan tafsirnya. Berkatalah, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, untuk menyembelihmu. 86 tahun bapak-bapak, bayangkan ibu-ibu menunggu anak yang disayang, yang diharapkan, tetapi perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Tapi karena perintah Allah yang segala-galanya daripada perintah manusia, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya yang masih pada saat itu sekitar 12 tahun dalam kitab, 12 tahun lagi pada imut-imutnya bapak-bapak. 12 tahun sekarang itu sekitar anak masih SD kelas 6, SD mau masuk SMP, lagi imut-imutnya itu, lagi bagi kita bangga-banggakan anak itu. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menyembelih anaknya. Dan itu menjadi sejarah. Kenapa? Kita pada saat ini hari raya Idul Adha yang disebut dengan hari raya kurban, menyembelih dalam arti bukan menyembelih bapak dan ibu, menyembelih hewan itu ketika bukan kita dibutuhkan daripada dagingnya insya Allah, bukan darah yang dibutuhkan Allah, akan tetapi yang dibutuhkan Allah adalah artinya ketakwaan yang hakiki bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Takwa fisirri wal alan, menjalankan perintah Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan beramai-ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah sabar, sudah istiqomah, sudah. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah continue menjalankan keistiqomahnya dengan apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Dengan ikhlas. Nabi Ismail alaihissalam seorang anak yang soleh, patuh kepada kedua orang tuanya, patuh kepada perintah Allah. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abati fa'al satajudni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah ayahanda, kalau itu perintah Allah, kalau itu yang Allah inginkan, lakukanlah. Insyaallah saya termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Itu contoh kepada kita apa? Contohnya untuk kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang harus kita taati, birrul walidain. Surga kita ada di kedua orang tua kita. Makanya ini adalah salah satu contoh yang harus kita contoh, teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Momentum pada saat ini, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kita tidak tahu bisa bertemu kembali dengan hari raya Idul Adha tahun depan atau tidak. Makanya dengan adanya hari raya Idul Adha, mari kita sama-sama contoh dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, contoh sabarnya. Sabar dalam menghadapi perjalanan hidup ini. Sabar dalam menghadapi cobaan yang kita hadapi, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Insya Allah kesabaran kita akan diberikan pahala untuk bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah apa, bapak dan ibu? Dengan adanya peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail, mari kita contoh tauhidnya, imannya. Bagaimana ketika kita sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari kita lahir sampai kita meninggal, jangan sampai iman kita tergadaikan dengan apapun saudara-saudaranya. Kita contoh Nabi Ibrahim, jangan sampai kehidupan yang modern saat ini iman kita tergadaikan dengan harta, iman kita tergadaikan dengan uang yang tidak seberapa. Surga kita ditukar dengan uang di dunia ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka oleh karena itu, tauhid kita jaga, iman kita jaga. Ketika kita tancapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang bekerja tunduk kepada Allah, yang berusaha tunduk kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah apa, bapak dan ibu? Pada kesempatan yang mulia ini, kita mencontoh daripada suri tauladan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasihnya Allah. Kita contoh ketika kita sudah sabar, ketika kita sudah beriman kepada Allah, istiqamah bapak-bapak dan ibu-ibu semua, continue ibadah kepada Allah, ruk'an sujada, ruku dan sujud kepada Allah, salat kita jaga. Makanya dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, Allah berikan nikmat Al-Kautsar, nikmat. Allah cuma minta dua, bapak. Fasalli li rabbika wanhar, solatlah engkau, sembahlah Tuhanmu. Fasalli, kita tadi solat, kita melaksanakan solat 5 waktu solat. Wanhar, dan berkurbanlah. Makanya berkurban bukan merupakan suatu kewajiban, tapi untuk yang mampu, marilah kita sama-sama mensisihkan uang kita, rezeki kita untuk berkorban, mengkorbankan daripada jiwa raga kita yang kotor, sifat kita, rasa hati kita yang kotor terhadap dunia ini, kita korbankan dengan memotong hewan kurban. Wanhar, berkorbanlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Khatib Idul Adha yang singkat ini memberikan kita motivasi untuk terus kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun rintangannya, apapun resikonya, tetap dalam hati kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sujud minta pertolongan kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan minta tolong juga kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Mudah-mudahan menjadi kita contoh turi tauladan Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi keluarga kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan putra dan putri yang soleha, yang menjadi kebanggaan untuk kita, untuk agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intisarinya mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, taat kepada Allah. Taat dalam arti kita taat itu ada 3, Bapak dan Ibu. Taat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam taat kepada Allah. Kita sabar dalam taat kepada Allah. As-sabru min taatillah, sabar kepada Allah. Yang kedua, sabar min tarkil ma'asi. Kita sabar Bapak dan Ibu untuk tidak melaksanakan, untuk tidak melakukan maksiat. Karena segala perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat, baik dan buruknya. Yang ketiga adalah apa? Sabar min musibatillah. Sabar ketika kita ditimpa musibah cobaan oleh Allah. Kita jadikan suri tauladan Nabi Ibrahim, kita aplikasikan dalam keluarga kita. Insya Allah keluarga kita jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hari ini kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala doa-doa kita, segala keinginan kita di hari yang mulia ini, di hari yang mustajab doa ini, Allah kabul dan Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, kami bersimpuh kepadamu ya Allah, di masjid ini ya Allah, di rumahmu ini ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah segala dosa istri kami ya Allah, ampunilah segala dosa suami kami ya Allah, ampunilah segala dosa anak-anak kami ya Allah, dosa yang disengaja, dosa yang diperbuat ya Allah, yang besar maupun yang kecil ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini ya Allah kami berdoa bermunajat kepadamu ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Jadikanlah putra dan putri kami ya Allah, putra dan putri yang soleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Allahumma asyir amrina wa qadima hajatina, istajib istajib istajib, wa du'ai wal maqsud wal maqbul wal ijabati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hajat kami banyak ya Allah, keinginan kami banyak ya Allah. Kabulkanlah segala doa-doa kami ya Allah, kabulkanlah segala keinginan kami ya Allah dalam taat kepadamu ya Allah. Berikanlah keistiqomahan kepada kami ya Allah, berikanlah tingkat kesabaran kepada kami ya Allah dalam melaksanakan menghadapi kehidupan ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepada-Mu kami memohon ya Allah, hanya kepada kami meminta ya Allah, dan hanya kepada kami memohon pertolongan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan kepada kami di dunia ya Allah, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat nanti ya Allah. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yashkurukum was'aluhu min fadlihi wa la zikrullahi akbar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.